Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, and stay at home. Baik, hari ini ada pelajaran fisika kembali di kelas 10. Materi hari ini mengenai gerak lurus. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Baik, hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan materi mengenai gerak lurus ya. Jadi apa itu gerak lurus? Nah, gerak lurus merupakan gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, jenis gerak ini disebut juga sebagai suatu translasi beraturan dengan arah percepatan benda selalu konstan. Adapun bagian dari gerak lurus terdiri dari dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk pertama kali yang akan Ibu bahas mengenai gerak lurus beraturan. Nah, jadi apa itu gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB ya? Jadi dalam GLB di mana suatu benda menempuh jarak yang sama dengan selang waktu yang sama. Nah, dengan kata lain, perbandingan jarak dengan selang waktu selalu konstan atau kecepatannya konstan. Secara matematis dirumuskan dengan V sama dengan S per T, di mana V-nya merupakan kecepatan, S-nya jarak, satuannya meter, dan T-nya merupakan selang waktu dengan satuan sekon. Untuk lebih pahamnya, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Nah, baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Untuk contoh yang pertama, yaitu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 36 km per jam. Nah, tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut jika selang waktunya 10 sekon. Nah, dari soal ini langsung saja diketahui V-nya sama dengan 36 km per jam. Nah, karena satuan V-nya adalah meter per sekon, maka kita harus mengubah terlebih dahulu satuan kilometer per jam menjadi meter per sekon. Maka nilainya sama dengan 36 dikali 1000, kilometer ke meter 1000 ya, per 1 jam berapa sekon, berarti 3600. Maka hasilnya 36 dikali 1000 per 3600 adalah 36.000 dibagi 3600, hasilnya 10 meter per sekon. Kemudian diketahui T-nya 10 sekon, ditanya S atau jaraknya, maka rumusnya adalah V sama dengan S per T. Nah, langsung saja disubstitusi nilainya. V tadi adalah 10 sama dengan S per T-nya 10. Nah, jika seperti ini langsung kalinya silang ya. Maka 10 dikali 10 sama dengan S, berarti 100 meter adalah ukuran jarak yang ditempuh untuk kelajuan mobil selama 36 km per jam. Selesai. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang berikutnya mengenai GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan adalah benda yang mengalami kecepatan yang berubah seiring dengan perubahan waktu. Nah, dengan demikian, dalam selang waktu yang sama, perubahan jarak yang dicapai benda tidak sama ya. Jika perubahan jarak yang dicapai semakin bertambah besar, kecepatan benda tersebut juga bertambah pula. Maka gerak semacam ini disebut dengan GLBB dipercepat. Sebaliknya, jika perubahan jarak yang dicapai semakin berkurang, kecepatan benda semakin lambat, maka gerak seperti ini dinamakan GLBB diperlambat. Nah, secara sistematis untuk menentukan kecepatan akhir dan jarak suatu benda dalam GLBB dirumuskan dengan VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kemudian S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, untuk yang terakhir, S sama dengan V0 ditambah VT per 2 dikali T. Nah, dari keempat rumus ini silakan disesuaikan untuk kebutuhan soal yang dipertanyakan. Ya, dengan keterangan VT merupakan kecepatan benda pada saat T sekon. Satuannya meter per sekon. Kemudian V0 merupakan kecepatan awal benda meter per sekon.
A-nya merupakan percepatan benda meter per sekon persegi, kemudian S-nya merupakan jarak satuan meter. Nah, untuk lebih pahamnya, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Nah, baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal yang kedua, yaitu sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam dan dalam waktu 2 menit mengalami percepatan 5 meter per sekon persegi. Nah, dari soal ini yang dipertanyakan adalah jarak dan kecepatan akhirnya. Maka kita akan jawab satu persatu, mulai dari jarak atau S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Langsung disubstitusi nilainya, maka nilainya menjadi sama dengan 20 dikali 120 ditambah setengah dikali 5 dikali 120 kuadrat. Hasilnya sama dengan 2400 ditambah 36.000, maka nilai akhirnya 38.400 meter. Ini untuk jarak yang ditempuh mobil tersebut dengan kecepatan 70 km per jam selama 2 menit. Kemudian kita jawab soal yang B, yaitu kecepatan akhirnya. Maka Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T sama dengan 20 ditambah 5 dikali 120 sama dengan 20 ditambah 600. Hasilnya adalah 620 meter per sekon untuk kecepatan akhir mobil tersebut. Selesai.